dan pekerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Sekarang aku semuanya hari ini yang tidak hadir. Tanya apa? Sakit. Baik, semoga besok sudah sembuh dan bisa kembali ke kelas ini berkumpul bersama kita semua. Amin. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Aset sumber daya alam. Ya, kita di pertemuan kemarin sudah membahas mengenai aset berupa sumber daya alam. Dalam pembahasan tersebut, apa saja yang sudah kita ulas? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Pada pertemuan minggu kemarin, kita membahas mengenai harga perolehan aset sumber daya alam, yaitu harga tunai atau harga pasar yang diperoleh tergantung mana yang lebih rendah untuk mendapatkan aset sumber daya alam. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Adanya perhitungan PD atau harga perolehan penuh, yaitu dengan menghitung biaya perolehan dengan mengkapitalisasikan seluruh eksplorasi budaya baik yang bersifat. Ya, benar. Kalian masih ingat materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai aset berupa sumber daya alam. Baik, anak-anak semua, perlu kalian ketahui bahwasanya yang namanya perubahan itu merupakan salah satu hasil dari kegiatan pembelajaran. Ya, jadi setiap selesai melakukan proses pembelajaran pastinya ada tujuan yang akan dicapai. Salah satu adalah bentuknya adalah perubahan. Ya, perubahan tersebut bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Ya, dari tingkah laku, pengetahuan dan lain sebagainya. Oke? Untuk hari ini kita akan membahas mengenai aset tetap tidak berwujud. Adapun kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu yang pertama, menganalisis aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya. Kemudian, melakukan pencatatan aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya. Kemudian, dalam pembelajaran hari ini juga kita memiliki tujuan. Apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Ibu harapkan kalian semua mampu untuk yang pertama, mendeskripsikan aset tetap tidak berwujud. Yang kedua, Ibu harapkan juga kalian semua mampu untuk menganalisis harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Selanjutnya, Ibu harapkan juga kalian semua mampu untuk mencatat harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Dalam proses kegiatan belajar hari ini, perlu kalian ketahui, Ibu akan melakukan 3 penilaian terhadap 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian terhadap aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan dan aspek sikap. Ya, untuk aspek pengetahuan, nanti di sini Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian setelah proses belajar kita selesai. Selanjutnya, untuk aspek penilaian terhadap sikap dan keterampilan, nanti di sini Ibu akan melakukannya ketika kalian berdiskusi dalam kelompok. Ya, jadi tolong dipahami dan dicermati. Ya, semuanya. Selanjutnya, silakan dikeluarkan alat perlengkapan buku ya untuk kelancaran belajar kita hari ini. Nah, sekarang silakan keluarkan handphone kalian masing-masing. Sudah semua pegang handphonenya masing-masing?
detailing itu? Apa isinya? Video. Nah, silakan video itu kalian cermati. Ya, apa sih isi dari video itu sebenarnya? Dicermati dan dipahami. Sudah bisa terbuka semua? Sudah. Ya, sekarang silakan dicermati video tersebut. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalian sudah mengamati video tersebut. Sekarang apa atau informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ya, silakan. Dari video tersebut kita bisa tahu apa saja termasuk dalam jenis aset tetap tidak berwujud, yaitu seperti goodwill, hak cipta, hak paten, merek dagang, dan franchise. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, baik. Ya, itu tadi penilaian kalian terhadap isi dari video tersebut. Sekarang apa yang Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai aset tetap tidak berwujud. Apa sih sebenarnya aset tetap tidak berwujud itu? Nah, definisi aset tetap tidak berwujud adalah aset, sebenarnya aset ini tidak memiliki bentuk fisik, tapi aset ini memiliki manfaat bagi operasional perusahaan. Dan aset ini juga memiliki umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Selanjutnya, ada karakteristik dari
aset tetap tidak berwujud. Apa saja sih karakteristik itu? Yang pertama, didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. Selanjutnya ada memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Selanjutnya, aset tersebut mempunyai masa kegunaan relatif permanen, yaitu lebih dari 1 periode. Nah, ada berbagai jenis aset tetap tidak berwujud. Di antaranya ada goodwill, hak paten, hak cipta, nanti ada merek dagang, dan juga waralaba atau franchise. Untuk goodwill merupakan hak istimewa dan nilai lebih yang diterima oleh suatu perusahaan dikarenakan adanya mungkin perusahaan tersebut memiliki letak yang strategis, memiliki nama yang sudah terkenal, produksinya sudah baik, ya. Kemudian produksinya ini juga mungkin tidak hanya dipakai di dalam negeri saja. Siapa yang bisa memberikan contoh? Kemarin kalian melakukan kunjungan industri. Kemana? Ya, ke PT Sritek. Itu salah satu contoh perusahaan yang sudah memiliki produksi yang baik, ya, kemudian distribusi yang baik. Nama PT tersebut pun sudah besar. Ya, jadi pastinya perusahaan tersebut sudah memiliki hak istimewa. Karena apa? Produksinya tidak hanya digunakan di Indonesia saja, tapi sudah ke mancanegara. Selanjutnya hak paten, hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Semua masih ingat Bapak B.J. Habibie? Ya, dia telah mencetuskan penemuan terhadap apa? Pesawat terbang. Nah, berarti di situ Bapak B.J. Habibie ini sudah memiliki hak tunggal atau hak paten terhadap penemuan yang sudah beliau lakukan. Nah, jika kalian punya penemuan tertentu dan dimanfaatkan oleh orang lain, bisa kalian paten. Ya. Selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni dan karya intelektual. Ya. Selanjutnya ada merek dagang. Apa sih merek dagang itu? Hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, dan lambang usaha. Biasanya di setiap usaha kecil pun mereka menggunakan cap, merek, dan logo, kan? Ya. Itu untuk apa? Untuk menciri khaskan identitas dari perusahaan tersebut agar orang itu mampu atau gampang untuk mengingat. Oh, kalau mereknya ini bentuknya seperti ini produk dari perusahaan atau sendiri. Selanjutnya ada waralaba atau franchise. Ini sangat familiar sekali dengan kehidupan kita sebenarnya, ya. Apa sih waralaba atau franchise itu? Hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, maupun resep tertentu. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ada KFC, ya? Kemudian ada apa lagi? Ada Pizza Hut di situ, banyak sekali. Jadi segala sesuatunya itu diadopsi dari perusahaan pusat, ya. Itu namanya waralaba atau franchise. Setelah kita mengetahui jenis-jenis aset tetap tidak berwujud, kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud tersebut. Ya, harga perolehan. Pada umumnya di situ biaya perolehan aset tetap tidak berwujud terdiri dari yang pertama adalah harga beli, termasuk biaya masuk impor dan pajak perolehan aset tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon ataupun laba. Kemudian yang kedua adalah segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan. Oke, jadi ada dua hal yang nanti
dijadikan dasar sebagai harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud. Yang pertama ada harga beli dan juga ada biaya-biaya yang mempengaruhi aset tersebut. Nah, itu tadi pembahasan kita. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui ya harga perolehan dari setiap jenis aset tidak berwujud itu berapa, tidak lepas namanya akuntansi harus kita catat ke dalam jurnal. Berikut adalah pencatatan harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Caranya yaitu yang pertama, kalian nanti akan mencantumkan akun aset tetap tidak berwujud di posisi debit, ya, yang artinya aset tersebut bertambah. Kemudian kalian akan mencantumkan akun kas di posisi kredit, yang artinya kas adalah berkurang. Jadi nanti kalau kalian mencatat aset tetap tidak berwujud berupa hak cipta, berarti aset tetap tidak berwujudnya namanya diganti menjadi hak cipta pada kas. Artinya hak cipta di debit bertambah, kasnya untuk mendapatkan hak cipta berkurang. Baik anak-anakku semuanya, itu tadi pembahasan mengenai aset tetap tidak berwujud. Dari penjelasan yang barusan saja Ibu sampaikan, adakah pertanyaan atau tanggapan? Ya, silakan. Apakah ada aturan dari penggunaan aset tetap tidak berwujud tersebut? Oh ya, teman kalian bertanya, ada tidak sih aturan mengenai seberapa panjangnya umur aset tetap tidak berwujud tersebut digunakan oleh perusahaan? Ada yang mau menanggapi atau menjawab? Silakan. Pada umumnya masa penggunaan aset tetap tidak berwujud tidak lebih dari 20 tahun. Tapi harus kita memperhatikan berbagai hal, di antaranya yaitu pemakaian dan efisien pengelolaan. Contohnya seperti hak cipta itu 17 tahun sama hak paten 28 tahun. Ya, baik. Terima kasih. Sudah ada pertanyaan, sudah ada teman kalian yang mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari teman yang lainnya. Jadi, untuk masa pemakaian atau umur ekonomis dari aset tetap tidak berwujud ini, ya, itu setiap perusahaan tetap harus mempertimbangkan berbagai macam hal. Ya, di antaranya ada yang pertama, harus memperhatikan keusangan dari teknologi atau teknik yang digunakan pada perusahaan tersebut, ya. Selanjutnya, memperhatikan juga efisiensi pengelolaan terhadap aset tersebut. Selanjutnya ada juga estimasi terhadap pesaing, ya. Baiklah anak semuanya, sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah membentuk kelompok ini ya? Sudah. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik. Di situ nanti Ibu akan membagikan LKPD, ya. Yang nanti di LKPD itu ada 10 kasus yang harus kalian kerjakan secara bersama. Dan perlu kalian ingat, pada saat diskusi nanti Ibu melakukan penilaian apa saja? Sikap dan keterangan. Harapkan kalian semua bisa aktif dalam kegiatan diskusi.
yang pertama. Ya. Nah, coba dibaca, dicermati terlebih dahulu. Apa sih yang harus kalian lakukan terhadap kasus yang ada di LKPD? Ya. Setelah itu nanti kalian silakan membagi tugas di antara anggota kelompok. Yang satu nanti mencari bagian apa, yang kelompok apa, anggota yang berikutnya mencari bagian apa. Agar apa? Agar pengerjaan studi kasus tersebut bisa terlaksana dengan baik dan cepat. Paham? Nah, sekarang silakan setiap ketua anggota untuk menentukan informasi apa saja yang harus dicari oleh setiap anggotanya. Silakan. Sudah ya, kalian sudah menentukan, ketua kelompoknya sudah menentukan apa saja yang harus dilakukan oleh setiap anggotanya. Nah, sekarang silakan kalian mencari ya dan mengumpulkan informasi tersebut. Bisa kalian cari dari modul atau buku yang sudah kalian punya, dan juga bisa lewat internet. Ya, HP kalian digunakan kembali untuk mencari pemecahan masalah yang ada di studi kasus tersebut. Paham? Silakan didiskusikan secara kelompok.
Dibaca teliti ya, apa isi itu perintah yang ada di LKPD dan bagaimana cara pengerjaannya harus kalian lakukan secara urut ya. Ya Bu. Soalnya dibaca dengan teliti. Ya.
Sudah cukup? Sudah selesai semua? Sudah? Kelompok yang ujung belakang sepertinya belum ya. Kita tunggu sebentar lagi. Kelompok 4 belum selesai mengerjakannya. Berarti mengerjakannya sama-sama dengan teliti dan cermat. Ya, silakan dilanjutkan untuk kelompok 4. Aku kasih waktu 5 menit lagi ya, kelompok 4.
untuk yang nomor 1 pada Ya, silakan diperhatikan presentasi teman kalian. yang nomor 1 pada tahun 2020 PT Fisna mengembangkan alat penanaman padi dengan biaya pengembangan 5 miliar dan biaya uji coba 1.200.000.000, biaya hukum 100 juta, dan pendaftaran paten mencapai 75 juta. Hitunglah harga perolehan dan buatlah jurnalnya. Untuk penjelasan yang nomor 1 yaitu biaya pengembangan sebesar 5 miliar dan biaya uji coba sebesar 1.200.000.000 dan biaya hukum 100 juta. Kemudian pendapatan paten 75 juta. Cara mencari harga perolehannya yaitu dengan cara menjumlah semuanya dan hasilnya 6.375.000.000. Untuk jurnal saat memperoleh paten yaitu paten Padakas sebesar 6.375.000.000. Kedua, pada tanggal 15 Desember 1999, PT Maju dan Bentar memperoleh hak merek atas produk pabriknya dengan biaya yang dikenakan 10.400.000. Dari keterangan tersebut, catatlah dalam jurnal. Untuk jurnalnya yaitu jurnal saat perolehan. Akunnya merek dagang Padakas sebesar 10.400.000. Untuk jurnalnya yaitu jurnal saat perolehan. Akunnya yaitu merek dagang Padakas sebesar 10.400.000. Untuk yang nomor 3 yaitu PT Victor membeli PT Ramon dengan harga 25 miliar. Nilai wajar aset PT Ramon pada saat transaksi 34 miliar dan nilai seluruh utangnya 10 miliar. Dari keterangan tersebut hitunglah goodwill dan buatlah jurnalnya. Untuk mencari goodwill yaitu menggunakan rumus harga beli dikurangi nilai wajar dan dikurangi utang, yaitu 25 miliar dikurang dengan 34 miliar dikurang 10 miliar, hasilnya yaitu 1 miliar. Untuk jurnalnya yaitu jurnal saat perolehan. Akunnya macam-macam aset dan goodwill pada macam-macam utang dan kas. Macam-macam aset yaitu 24 miliar hasil dari nilai wajar dikurang utang. Goodwillnya sebesar 1 miliar. Macam-macam utang yaitu 10 miliar dan kasnya sebesar 15 miliar hasil dari harga beli dikurang utang. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berikan semangat dulu untuk yang sudah melakukan hasil diskusinya. Nah, dari hasil diskusi teman kalian ini, adakah yang Pencatatan perolehan itu tidak sama dengan pencatatan pada aset tidak berwujud. ya teman kalian bertanya di situ mengapa pencatatan khusus untuk goodwill ini tidak sama dengan pencatatan seperti kita mencatat aset tetap tidak berwujud pada umumnya. Coba silakan. Sebab pada goodwill tersebut adanya nilai wajar dan nilai utang yang bukan merupakan biaya pada umumnya. Ya, itu tadi bisa mewakili ya jawaban dari teman kalian. Ya, silakan ditutup untuk presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik anak-anakku semuanya, itu tadi presentasi dan tanggapan dari teman-teman kalian. Bahwasanya hari ini kegiatan diskusinya alhamdulillah sudah lebih membaik dari hari-hari yang sebelumnya. Ya, kalian mengerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena tadi sudah dibagi. Ya, ketua kelompok sudah membagi tugas-tugas per anggotanya. Ya, sehingga pengerjaan penyelesaian terhadap studi kasusnya berjalan dengan sempurna. Nah, tadi pada studi kasus yang sudah kalian selesaikan, perintahnya apa sih sebenarnya? Yang pertama, kalian harus mencari berapa besar harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud. Ada aspek-aspeknya, ya. Dalam mencari harga perolehan ada di situ yang hanya mengkapitalisasikan atau menambahkan semua jenis biaya yang digunakan atau dikorbankan demi mendapatkan aset tersebut. Kemudian ada juga yang lewat harga beli dan pengurangan terhadap nilai wajar dan utang, yaitu goodwill. Kemudian pencatatannya sudah bagus dan benar, yaitu aset tetap tidak berwujud ada di posisi debit yang artinya adalah bertambah. Kemudian akun kas ada di posisi kredit yang artinya berkurang. Ibu tanya, apakah semua pengerjaan di setiap kelompok sama seperti yang sudah dipresentasikan teman kalian? Sama. Berarti kalian sudah membaca terlebih dahulu urutan-urutan, ya, demi kelancaran penyelesaian studi kasus yang kalian kerjakan. Oke, sekarang silakan semua mengumpulkan LKPD atau hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Silakan. Baik anak-anakku semuanya, kalian sudah mengerjakan secara berdiskusi, sudah mengurangi dengan rasa tanggung jawab, ya. Berarti proses pembelajaran tentang materi hari ini sudah selesai. Nah, sebelum Ibu tutup, siapa yang akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah kita bahas hari ini? Silakan. Hari ini kita membahas tentang aset tetap tidak berwujud, yaitu aset yang memiliki manfaat bagi perusahaan dan memiliki ilmu ekonomis lebih dari satu periode, akan tetapi tidak memiliki fisik, dan harga perolehan diambil dari harga beli dan biaya-biaya yang telah mengeluarkan perusahaan, dan cara mencari jumlahnya yaitu dengan cara mendebit akun aset tetap tidak berwujud dan mengkredit akun kas. Ya, baik, terima kasih untuk kesimpulannya, ya, sangat bagus sekali, sudah mencakup semua materi yang hari ini kita pelajari. Sekarang kembali lagi, silakan kalian pegang handphone kalian masing-masing, ya. Nah, di sini sekarang bukan kerja kelompok, ya, adalah kerja secara individu. Ibu akan membagikan link kembali. Silakan dibuka link tersebut. Ya, sudah masuk? Sekarang silakan dibuka. Bisa? Ada gangguan sinyal kah? Lancar ya hari ini, ya? Pengerjaannya nanti, ya, kita bersama-sama mulainya. Coba Ibu cek dulu apakah semua sudah dibuka. Tunggu, ya. Semua sudah bisa? Ibu pastikan dulu semua HP sudah terbuka. Ya, dalam
yang teliti. Nanti nilainya akan Ibu rekap. Ya, dikerjakan yang teliti. Harus benar semua sesuai dengan hasil presentasi yang sudah kalian perhatikan tadi oleh teman kalian. Sudah cukup? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, itu tadi salah satu bentuk penilaian pengetahuan ya, yang sebelumnya Ibu sudah menilai keterampilan dan sikap kalian pada saat kalian diskusi tadi. Oke? Sebelum Ibu tutup kegiatan hari ini, ya, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian melakukan diskusi yang tadi telah kalian lakukan? Siapa yang akan menanggapinya? Ya, silakan. Pada pembelajaran yang sudah dilalui melalui diskusi, kami lebih merasa terinovasi untuk memahami materi yang dibahas. Ya, berarti teman kalian beranggapan dengan adanya diskusi ini
lanjut yaitu mengenai amortisasi dan pencatatan amortisasi ya dari aset tetap tidak berwujud. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai.